warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Diah Waryanti dari SMP Negeri Satap 5 Majenang dan Siti Nurrohmah dari SMP Negeri 2 Majenang. Endang Puji Astuti dari SMP Negeri 1 Majenang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Dia? Sama alhamdulillah sehat juga. Nah, Iya. ini dengar-dengar Bu Endang akan melakukan coaching ya, dan Iya, saya betul, juga Bu nanti Dia. akan mengikuti sebagai observer ya. Betul. Nah, nanti di mana observer itu akan melihat proses berjalannya coaching, Iya, betul. juga akan melihat bagaimana coach memberikan pertanyaan kepada coachee, Iya. serta akan melihat bagaimana coachee menjawab pertanyaan dari coach. Nah, Iya. sebelum proses coaching ini berlangsung, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Iya, kepada Bu betul. Endang ya. Iya, Nah, monggo. ada satu pertanyaan pertama ini. Nah, dari proses coaching ini kompetensi apa saja yang akan Bu Endang lakukan? Yang pertama kehadiran penuh dari coach terhadap coachingnya ya. Kemudian kedua mendengar aktif. Bagaimana seorang coach itu harus bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh coachingnya. Kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Iya, Gitu Bu. ya. Itu kompetensi ya, kompetensi. Nah, Iya. sekarang kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi oleh Bu Endang? Kalau untuk spesifik saya lebih ke memberikan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu mungkin bisa dilihat indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi itu apa selama proses coaching? Kalau untuk indikator memenuhi alur tirta sehingga nanti proses coaching ke depannya mungkin akan lebih baik lah. Ya, semua pertanyaan sudah terjawab oleh Bu Endang. Semoga nanti dalam proses coaching bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih Bu Dia. Sama-sama, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat. Gimana ini kabar Bu Endang hari ini? Alhamdulillah sehat. Tumben nih Bu Dia nih, ada hal apa nih? Iya, ini Bu Endang ada waktunya kan ya? Oh pasti Ini ada. sharing-sharing saja seperti ini ya. Pasti dengan senang hati. Ini tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas. Nah, untuk saya itu kan sekolah, memang sekolah yang satap ya. Kalau satap itu biasanya satu rombel. Nah, untuk tahun ini ternyata saya mendapatkan 2 rombel, sehingga untuk kelas 7-nya itu sudah dibagi menjadi 2, kelas 7A sama kelas 7B. Nah, selama ini setelah berjalan saya lihat ternyata untuk kelas 7B itu memang tidak sama dengan kelas 7A. Iya. Jadi di kelas 7B itu untuk anak-anaknya ketika proses pembelajaran di awal mungkin mereka itu aktif ya seperti itu. Tapi kok lama-lama setelah di tengah-tengah perjalanan anak-anak sudah mulai loyo, tidak antusias, ada yang ibaratnya tidur-tiduran. Sampai kemarin saya mendapatkan ada satu anak yang membawa benang layangan ke kelas. Jadi saya bingung itu harus bagaimana Bu Endang. Lucu ya. Iya. Di situ Bu Dia merasa gimana, kurang kondusif? Iya, jadi kelas itu saya merasa ketika proses pembelajaran jadi memang kurang kondusif, tidak nyaman, juga anak-anaknya jadi kurang aktif Bu Endang. Baiklah. Berarti di situ Bu Dia merasa ada permasalahan. Ada permasalahan. Jadi kalau menurut Bu Dia dari yang tadi kita obrolkan itu berarti permasalahan yang sebenarnya itu yang tadi disampaikan kira-kira berada di skala berapa ya? Kalau skala ideal kan 1 sampai 10 tuh. Kira-kira ada di skala berapa itu Bu Dia? Jadi kalau misalnya dilihat di kelas 7B ini ya, saya rasa untuk skala idealnya mungkin masih di angka 7 ya Bu Endang ya. Jadi masih jauh dari kata skala maksimal seperti itu. Jadi Bu Dia pengen anak-anak lebih semangat, kemudian nanti skalanya naik ya. Iya. Jadi di angka skala berapa
pengennya sih ya satu tahap saja naik, mungkin di skala 8. Enggak 9. Wah, jangan terlalu tinggi itu Bu Endang. Baiklah. Jadi tadi Bu Diah menyampaikan bahwa ada gimana sih biar menarik gitu ya. Nah berarti Bu Diah otomatis kan apa yang udah diberikan biar pembelajaran itu menarik. Yang selama ini Bu Diah udah berikan gimana? Kalau selama ini saya melakukan pembelajaran yang pertama mengandalkan modul ya, modul. Jadi seperti biasa saja mungkin modul. Terus juga saya membuat catatan-catatan kecil seperti mind map di papan tulis. Terus juga ketika mau mulai pembelajaran saya juga memberikan video berupa tutorial dan juga mengandalkan lingkungan sekolah. Itu udah bagus ya Bu Diah. Berarti udah menerapkan pembelajaran dengan IT juga ya. Jadi anak-anak walaupun tadi disampaikan di Satap loh, tapi tadi udah bagus. Ada pembelajaran dengan gadget juga ya. Kemudian ada PPT tadi yang udah disampaikan. Kemudian video juga ya tadi. Kemudian TikTok mungkin bisa nanti ini kedepannya saya lakukan juga ya. Mungkin nanti di video TikTok ini kan anak-anak lebih fokus terhadap pekerjaannya sendiri ya, jadi tidak peduli dengan sebelahnya atau gangguan dengan yang sebelah. Kalau tadi misalkan Canva, nah itu bagaimana? Karena Canva itu kreatif juga tuh anak-anak. Kalau Canva itu sebenarnya mungkin bisa ya Bu Endang, mungkin dilakukan. Cuman kalau di daerah saya itu termasuk daerah yang pegunungan, jadi mungkin lebih terkendala dengan jaringan seperti itu. Gitu. Jadi di ini ya, yang paling utama jaringan ya permasalahannya. Oke, baiklah Bu Diah, untuk tadi yang Bu Diah menyampaikan bahwa pembelajaran menggunakan gadget itu apakah akan merubah antusias anak-anak tidak? Apa anak jadi malah fokusnya ke gadgetnya, atau malah justru semakin anak-anak senang, semakin antusias? Kalau saya rasa dengan pembelajaran ini anak-anak akan lebih antusias ya, karena memang kan yang namanya anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik dengan yang namanya gadget, karena ya sesuai dengan kodrat zamannya ya. Anak-anak sekarang sudah pintar dengan aplikasinya masing-masing, dengan gadgetnya masing-masing. Tadi disampaikan bahwa di kelas 7B ya Bu Diah ya? Iya, 7B. Kelas 7B itu memberi perlakuan yang sama juga ya? Iya, sama dengan 7A. Sama. Kemudian hasilnya, kalau perlakuan yang sama kan hasil untuk pembelajaran itu kira-kira perlakuan sama, hasilnya juga sama ya? Kalau saya lihat untuk kelas 7A dengan 7B itu memang untuk hasil ketika diberikan model pembelajaran yang sama ternyata hasilnya berbeda-beda. Jadi memang yang kelas 7B ini saya merasa memang ada permasalahan di dalamnya seperti itu. Jadi yang kelas 7B itu karena tadi ya kendalanya jaringan tadi ya, kemudian waktu pengerjaannya juga. Oke, tadi Bu Diah kita lanjut itu tadi mengenai kendala. Nah, bagaimana sih untuk menghilangkan kendala tersebut? Bukan menghilangkan meminimalisir. Betul banget, meminimalisir. Ya, mungkin untuk meminimalisir dari kendala tersebut, jadi saya akan memberikan berupa bimbingan tugas terlebih dahulu ya. Tugas itu bagus ya. Sebelumnya mungkin separohnya di sekolah dulu seperti itu ya, atau desain-desainnya atau ibaratnya kerangkanya di sekolah dulu, nanti untuk menyelesaikannya itu mungkin di rumah dengan jaringan yang lebih baik lagi. Udah bagus sekali itu Bu Diah. Kemudian apa yang disampaikan tadi sama Bu Diah, mungkin bisa diceritakan kembali apa sih yang nantinya akan Bu Diah lakukan tuh? Ya. Nah, berarti kedepannya saya akan melakukan pembelajaran yang berbasis yang pertama TikTok, seperti itu ya, terus juga infografis Canva. Nah, mungkin dari situ nanti proses pembelajaran di kelas 7B ini akan lebih antusias. Keren banget tuh Bu Diah, udah keren banget loh di Satap loh. Pembelajarannya TikTok ya, ada Canva. Berarti kan udah pembelajaran inovatif tuh, sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman ya, kodrat zaman. Iya. Berarti jamnya sekarang pakai gadget loh. Walaupun yang di atas pakai gadget, luar biasa banget tuh.
Kemudian komitmen apa tuh Bu Diah nanti yang akan Bu Diah lanjutkan? Ya, komitmennya berarti saya juga yang pertama harus belajar dulu ya, harus belajar dulu TikToknya, terus juga berkolaborasi dengan wali kelas, terus juga ya berarti memaksimalkan penggunaan gadget tersebut. Oke, baik Bu Diah, bagus sekali. Nah, untuk bagaimana supaya komitmen itu tetap bisa bisa tetap tidak berubah, komit tetap selamanya bisa berjalan, itu Bu Diah dalam komitmen tersebut bagaimana itu? Ya berarti saya harus selalu konsisten dengan apa yang saya akan lakukan. Berarti melibatkan beberapa pihak, kolaborasi juga dengan ada kolaborasi, ada kerjasama ya. Iya. Nah, itu kerjasama tersebut kira-kira Bu Diah untuk menerapkan hal yang tadi yang akan diraih, kira-kira butuh berapa lama itu waktu yang dibutuhkan? Kalau waktu mungkin sekitar 2 minggu ya Bu Endang ya. Ya sambil belajar juga saya gitu. Udah bagus sekali itu Bu Diah. Berarti 2 minggu itu Bu Diah udah luar biasa keren tuh. Berlari ya. Iya. Jadi berlari bukan dalam gelap, dalam terang ya. Baiklah Bu Diah, ini sangat menginspirasi sekali ini Bu Diah nih, masukan-masukannya justru saya juga belajar nih sama Bu Diah nih. Kita sampai ketemu lagi di 2 minggu ke depan ya Bu Diah. Terima kasih ya Bu Endang. Oke, sama-sama Bu Diah. Dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Halo Bu Endang. Halo juga Bu Diah. Sudah melaksanakan proses coaching ya? Alhamdulillah sudah Bu Diah. Ya, dari proses coaching tersebut saya sudah melihat alurnya memang sudah sesuai, yaitu alur Tirta ya. Jadi sudah melakukan tujuan dari coaching tersebut, identifikasi masalahnya, rencana aksinya ke depannya seperti apa, serta keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari proses coaching ini mungkin apa saja yang telah Ibu lakukan selama proses tersebut? Oke, terima kasih Bu Diah. Dari proses tadi coaching itu otomatis kita sudah mengikuti alur Tirta ya, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, kemudian terakhir bagaimana kita bertanggung jawab di sana Bu Diah. Nah, untuk kedepannya mungkin ini dalam proses coaching hal apa lagi yang ingin ditingkatkan oleh Bu Endang? Untuk ke depan otomatis tetap kita melaksanakan alur Tirta tadi, kemudian coaching lebih baik lagi dari yang sekarang, kemudian yang akan lebih ditekankan di mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Iya. Untuk proses coaching ini saya rasa sudah sangat luar biasa ya Bu Endang. Terima kasih Terima atas kasih. partisipasinya. Terima kasih Bu Diah atas waktunya juga.